Assalamualaikum. Waalaikumsalam Ibu Karyati. Gimana Bu Uli kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat. Ibu gimana saat kabarnya? Alhamdulillah luar biasa. Allah Nikmat Allah Akbar. luar Nikmat Allah luar biasa ya Kak Uli ya. Alhamdulillah. Hari ini saya itu kan minta bantuan Bu Uli untuk melakukan kegiatan pra-observasi sebelum kita masuk ke observasi kelas nantinya. Karena di sini saya akan melaksanakan tugas pembuatan aksi nyata modul 2.3 tentang coaching supervisi dalam akademik seperti itu. Nah, jadi di sini tujuan kita melakukan pra-observasi ini supaya nanti Bu Uli itu lebih siap, lebih percaya diri dalam masuk kelas, jadi sudah tahu langkah-langkah apa yang ingin dilakukan dalam penilaian observasi kelas kegiatan supervisi akademik. Mungkin seperti itu tujuan kita ya Bu Uli ya. Oke, Bu Uli gimana? Sudah bisa dipahami kan? Sudah. Oke, alhamdulillah jika begitu sudah dipahami. Nah, baik di sini dalam kegiatan pra-observasi kita itu ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan terkait observasi kelas Bu Uli nanti dalam supervisi akademik. Yang pertama itu terkait tujuan ya Bu Uli ya. Nah, yang ingin saya tanyakan, apa sih tujuan pembelajaran nanti yang akan Ibu lakukan? PKK itu kan proyek kreatif dan kewirausahaan. PKK berarti ya Bu Iya, ya. PKK. Oke. Di kelas 11 bersama 2. Nah, jadi anak-anak nanti saya bertujuan untuk melihat bagaimana penerapan prinsip-prinsip tentang quality control. Oke, penerapan ya. Ya. Quality control itu kan pengecekan standar kualitas dari suatu produk. Oh begitu, berarti di sini nanti Bu Uli mau melakukan tujuannya terkait menerapkan prinsip-prinsip quality control ya Bu ya dalam produk. Apakah produk itu sudah bagus atau belum, cocok atau tidak untuk layak standar dipasarkan. Seperti itu sepertinya ya Bu Uli. Oke, baik. Nah, yang kedua, apa sih sebenarnya area pengembangan yang ingin Ibu capai dalam kegiatan di kelas seperti itu? Saya ingin mengembangkan keterampilan si anak. Nah, tadi kan tujuannya kan untuk kita bisa si anak menerapkan prinsip-prinsip quality control dalam suatu produk. Nah, nantinya hal yang akan dikembangkan si anak-anak ini bisa membuat produk sesuai dengan prinsip-prinsip quality control yang telah dipelajari sebelumnya. Oke, berarti di sini anak-anak bisa ya membuat atau merealisasikan prinsip-prinsip kontrol ke dalam produk yang mau dibuat. Seperti itu ya Bu Uli ya. Oke, baik. Sekarang dalam menerapkan prinsip-prinsip tersebut, melakukan proses pembelajaran, metode apa sih yang Ibu lakukan untuk mengukur ketercapaian siswa tadi gitu? Kalau metode saya ingin melihat secara diferensiasi. Jadi si anak-anak ini dilihat dari gaya belajarnya, apakah dia kinestetik maupun audio visual begitu Ibu. Oke, itu untuk metode pembelajarannya ya itu sama dengan kayak strategi pembelajaran ya Bu ya. Kalau untuk model pembelajarannya sendiri Ibu menggunakan model apa? Kalau kita ini kan pelajaran produktif ya Bu ya, jadi rata-rata model pembelajarannya itu PJBL, Project Based Learning. Jadi berdasarkan PJBL ya. Oke, dalam model PJBL itu ada nggak sintak-sintak yang mau Ibu lakukan di dalam RPP-nya nanti? Yang pertama saya akan menganalisis cara mereka menanggapi dari materinya itu. Oke, berarti sintak-sintaknya itu ada ya Bu ya terkait langkah-langkah PJBL-nya. Oke. Nah, terkait untuk penguatan strategi tadi Bu, tadi kan Ibu sudah menyampaikan menggunakan diferensiasi proses ya. Nah, seperti itu. Selain diferensiasi proses, adakah yang Ibu lakukan? Nanti saya akan menjelaskan kepada si anak-anak bahwa referensi pembelajaran itu bukan hanya dari penjelasan dari saya, tapi juga anak-anak bisa melihat dari konten-konten maupun video-video pembelajaran dari YouTube. Berarti diferensiasinya tidak hanya dari segi proses tapi dari segi konten, betulkah itu Bu? Iya Ibu. Oke, berarti seperti itu ya untuk strategi pembelajarannya. Selain menggunakan diferensiasi proses juga menggunakan diferensiasi konten. Oke, untuk diferensiasi proses seperti yang sudah Ibu jelaskan tadi itu menggunakan pemetaan siswa
siswa terkait gaya belajarnya seperti itu ya Iya. Bu Uli ya. Oke. Untuk konten itu untuk sumber belajarnya tidak hanya dari Bu Uli tapi juga dari media lain. Seperti apa contohnya Bu Uli? Anak-anak nanti juga lihat dari YouTube Bu. Oh, Kalau di oke. YouTube itu kan banyak Dari YouTube. standar industri quality control itu seperti apa. Oh seperti itu. Oke baiklah kalau begitu ya Bu Uli ya. Mhm. Untuk kegiatan praobservasi kita pada hari ini terkait observasi sebelum kita masuk ke kelas, itu berarti di sini nanti terkait tujuan pembelajaran Bu Uli akan menerapkan prinsip-prinsip quality control dalam produk. Selain itu untuk area pengembangannya Bu Uli akan melakukan pemahaman terkait keterampilan peserta didik dalam menerapkan prinsip-prinsip quality control ya Bu ya, sehingga supaya layak jual. Kalau untuk strategi yang dipersiapkan itu modelnya Ibu Uli menggunakan PJBL yang dilengkapi dengan sintak-sintak atau langkah-langkah pembelajaran. Selain itu strategi yang digunakan lebih mengarah ke pembelajaran berdiferensiasi. Seperti itu ya Bu Uli ya. Iya, Bu Oke, Karyati. baik diferensiasi proses maupun diferensiasi konten. Karena untuk produknya itu yang dibuat tadi lupa saya tanya. Untuk Iya. produknya, untuk diferensiasi produk ini kan menghasilkan produk ya Bu Uli ya. Untuk produknya sendiri apa sebenarnya yang dihasilkan? Kenapa tidak masuk ke dalam diferensiasi pembelajarannya? Nah, karena produknya itu kan cuma satu. Oh, cuma satu. Produknya itu jilbab. Oh. Jadi dari jilbab yang sudah diproduksi sama anak-anak, nanti mereka sendiri yang menganalisis Oh, layak nggak gitu. produk yang mereka jahit, yang mereka produksi itu Mhm. untuk dipasarkan. Oke, baik. Jika seperti itu, berarti insya Allah kapan ini Bu Uli kira-kira kita bisa melakukan observasi kelas? Saya ada masuk hari Jumat Bu, insya Oh, Allah. hari Jumat. PKK Jumat itu jam keberapa ya Bu Dari Uli ya? jam pertama sampai selesai itu. Oke, dari jam 3 pertama jam. sampai jam ketiga ya? Iya, jam ketiga. Oke, berarti hari Jumat Mhm. jam pertama sampai jam Jam ketiga. ketiga. Oke, baiklah. Nanti di situ saya izin masuk kelas ya Bu Uyi Boleh, ya Bu, dengan untuk senang melakukan hati. observasi kelas gitu. Nah, ini tujuan kita untuk kegiatan praobservasi sudah selesai. Berarti kita ketemu di hari Jumat jam ke-1 sampai ke-3. Oke, baiklah kalau begitu makasih banyak ya Bu Uli atas Iya, waktunya sama-sama Ibu Karyati. dalam kegiatan praobservasi hari ini. Sampai ketemu di Hari Jumat. Jumat, iya. Oke, terima kasih. Iya, Assalamualaikum. sama-sama. Waalaikumsalam Ibu Karyati. Assalamualaikum Bu Uli. Waalaikumsalam Bu Karyati. Ketemu lagi kita ya. Hari ini kita janji untuk melakukan observasi di kelas ya Bu Uli ya. Oke, sesuai kesepakatan kita kemarin, berarti hari ini izin saya untuk masuk ke kelas Bu Uli untuk melakukan observasi. Izin ya Bu Uli? Iya, saya izinkan Oke. dan akan melihat Oke, baik. Terima kasih sudah dikasih waktu seperti itu. Jadi ini kemungkinan nanti saya duduk di belakang atau di samping sebelah anak-anak saja ya Bu Uli, ya? Oke, terima kasih Bu Uli. Yuk kita lanjut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya anak ibu? Oke, terima kasih untuk semangatnya. Kayaknya semangat semua nih ya hari ini ya. Iya, Bu. Perhatikan.
jahitannya? Udah rapi. Nggak ada jahitan yang putus-putus. Karena kan sebelumnya ibu bilang kalau jahitan yang putus-putus itu nggak masuk ke quality control. Nah, kemudian apa lagi? Pemilihan bahan. Bahannya ini nyaman nggak digunakan? Kenapa? Karena lembut, dingin. Oke, kemudian ukurannya cocok nggak kalian gunakan? Kenapa cocok? Untuk anak remaja, tidak terlalu panjang dan tidak terlalu pendek. Oke. Nah, untuk menganalisa semua produk yang kalian buat dari proyek sebelumnya, ibu mau kita akan bentuk kelompok yang sebelumnya udah dibagi tentang hal apa saja yang harus kita cek dalam produk yang udah kita jahit, baik itu dari jahitan, kemudian pemilihan bahan dan cara menjahitnya. Oke, ini kan ibu bagi kelompoknya kan beda-beda nih. Ada yang suka menjelaskan, ada yang suka menulis, ada yang langsung presentasi. Jadi ibu bagi kelompok kemarin itu kan berdasarkan dengan kemampuan kalian. Nah, sekarang silahkan kalian duduk di kelompok masing-masing untuk menganalisa produk-produk kalian, apa saja yang kurang dan kelebihannya. Oke, silahkan dikerjakan, bentuk kelompoknya masing-masing. Kemarin satu kelompok berapa orang? Nah, silahkan duduk di masing-masing kelompoknya. Akan dihitung dan dicek. Satu kelompok satu aja bukunya seperti biasa. Tadi ibu mau ada perwakilan kelompok yang presentasi ke depan untuk menjelaskan kepada kawan-kawannya mana produk yang layak dipasarkan atau dijual dan mana produk yang kurang layak dan butuh perbaikan. Untuk itu ibu minta kelompoknya Bu Haira silakan maju ke depan untuk mempresentasikan hasil diskusi. Ayo kasih semangatnya, Nak. Tidak layak dipasarkan karena warna benangnya itu berbeda-beda, dan selain itu masih ada benang yang tidak dibeli, terus jahitannya putus. Dan ini yang layak dipasarkan karena benangnya cocok untuk bahannya, terus jahitannya rapi, dan ini pas untuk kita semua untuk remaja. Untuk pemilihan bahan kedua jilbabnya itu gimana, Nak? Ini bahan tadi cuman jahitan aja yang rapi. Ya, supaya nanti produknya bisa dijual, apa yang harus dilakukan? Jadi benang yang senada dengan warna kain. Ada yang mau ditanyakan teman-temannya mengenai hasil yang sudah dipresentasikan oleh temannya? Akan kesimpulan kan? Nah, jadi untuk kesimpulan itu jilbab yang layak untuk dipasarkan itu adalah jahitannya yang rapi, kemudian bahannya yang nyaman, dan juga kelayakannya itu sudah layak untuk anak-anak remaja, dan juga harganya itu sudah terjangkau. Terima kasih. Silakan dulu. Sekian presentasi dari kelompok 1. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum, gimana kabarnya Bu Uli? Alhamdulillah, waalaikumsalam baik. Alhamdulillah, luar biasa ya, kita ketemu lagi untuk percakapan pasca observasi di sini. Nah, tujuan dari percakapan kita hari ini adalah untuk melihat sejauh mana atau bagaimana kegiatan-kegiatan yang telah Ibu Uli lakukan di dalam kelas waktu itu yang sudah kita sepakati di dalam kegiatan pra-observasi. Nah, jadi tujuan kita hari ini adalah untuk melihat dan untuk mengetahui area pengembangannya seperti apa yang akan Ibu Uli lakukan ke depan, rancangan ke depan, dan proses perbaikan diri dalam kegiatan pasca observasi. Setelah saya lakukan kegiatan observasi kelas waktu itu, di mana sudah kita sepakati ada tujuan pembelajaran yang sudah Ibu Uli sampaikan dan juga terkait model pembelajaran, ada juga metode pembelajaran dan juga strategi pembelajaran yang Ibu lakukan menggunakan berdiferensiasi. Dari hasil pengamatan yang saya lakukan di sini, tujuan pembelajaran sudah terlaksana, akan tetapi kemarin itu belum terunut secara ya seperti itu. Nah, dari yang sudah Ibu lakukan, kira-kira progres yang Ibu lakukan waktu kegiatan observasi itu sudah sesuai dengan harapan Ibu atau tidak? Sebenarnya sudah sesuai, namun kan yang namanya perencanaan itu pasti ada hal-hal yang di luar dugaan yang terjadi saat kita melakukan pembelajaran berkora. Iya, benar seperti itu. Nah, menurut Bu Uli, area pengembangan apa sih yang mau Ibu Uli lakukan gitu? Dari perencanaan-perencanaan yang sudah Ibu lakukan dan Ibu menganggap itu sudah sesuai harapan, kan seperti itu. Kan masih pembelajaran kan saya ingin mengembangkan kemampuan si anak dalam menganalisis quality control. Penikmatinya kan si anak waktu di kelas sudah bisa dia menganalisa bagaimana kualitas suatu produk, kemudian dia membandingkan satu produk dengan produk yang lainnya. Namun ya pasti ada kendala yang seperti yang terjadi. Menurut Bu Uli, kira-kira apa kendalanya yang terjadi? Setelah diskusi kelompok, anak-anak ketika saya minta untuk mempresentasikan hasil analisanya depan kelas, dia kayak malu-malu, nggak berani, takut salah. Jadi tiba si anak melakukan sebuah kesalahan, Ibu kan melakukan motivasi ya tadi ya, bahwa saya dalam belajar itu wajar melakukan kesalahan seperti itu. Nah, dari cara Ibu memotivasi itu apa sih yang telah berubah dari anak-anak Ibu? Dia lebih berani, karena kan saya bilang ya udah maju aja, masalah salah atau benarnya itu ya urusan belakang, yang penting kamu berani dulu mengutarakan pendapat kamu. Dan mereka mengulang kembali presentasinya, ya alhamdulillah untuk yang kedua kali berjalan lancar dan malu-malunya itu masih ada, cuman dari yang sebelumnya itu udah aku nggak berani gitu kan, tapi udah berani. Oke, gitu. Dari yang Ibu Uli sampaikan, berarti kan di sini ada proses-proses tahapan yang Ibu lakukan kan. Di presentasi pertama mungkin anaknya nggak berani. Tadi yang Ibu Uli sampaikan di presentasi kedua itu tingkat malu-malunya sudah mulai berkurang. Nah, kalau seperti itu sebenarnya apa progres yang akan Ibu Uli lakukan supaya anak-anak kita tuh tetap tampil berani? Karena prosedurnya di sini kan kita bergeraknya di bidang jasa ya Bu Uli ya. Public speaking anak-anak juga seharusnya itu yang paling utama dan nomor satu terkait soft skillnya. Apa yang sudah Ibu Uli lakukan? Selain motivasi juga saya biasanya ngobrol sama anak-anak, terus saya kasih saran sama anak-anak, ini ikut coba nonton di YouTube ini tentang public speaking, bagaimana cara kamu berbicara di depan kelas, kan? Dan mendapat respon yang baik dari anak-anak. Oh iya Bu, mungkin selama ini kami kurang berani karena kami takut salah, tapi setelah nonton video di YouTube ataupun saya bilang gini caranya loh menghadapi pertanyaan-pertanyaan di kelas, kawan-kawannya. Oke. Menurut Bu Uli sendiri skala berapa sih kalau dikaitkan dengan kondisi Ibu sekarang, kalau direntangkan dari angka 1 sampai 10 gitu, posisi untuk memotivasi anak-anak gitu? 7,5 sampai 8. Apa alasan yang mendasari Ibu itu menyatakan bahwa 7,5 sampai 8? Karena sebelumnya kan saya mau menilai 5, tapi karena sudah ada progres, nah jadi kalau sempurna ya pasti ada kesalahan atau kekurangan di dalam pemberian materi ataupun motivasi kepada anak, keberanian mereka. Terkait area tujuan pembelajaran kan ini sudah tercapai. Kira-kira area pengembangan apa lagi sih yang ingin Ibu capai di saat setelah Ibu melakukan proses pembelajaran? Mungkin terkait model pembelajarannya atau seperti apa. Nah, itu kira-kira seperti apa area pengembangan yang ingin Ibu capai?
rencana? Kalau saya lihat kembali di modul ajar saya, mungkin kurang di bagian model pembelajarannya Ibu. Oh. Nah, karena kan ini materinya itu kan terkait dengan model pembelajaran PJBL. Oke. Cuma di bagian modul dan pada saat saya melakukan pengajaran kepada anak-anak itu kurang mengaitkan PJBL itu. Oke, baik. Setelah saya amati waktu kegiatan observasi juga sama ya berarti ya Bu Uli ya, penilaian kita di mana di sini model PJBL-nya itu sintak-sintaknya yang perlu perbaikan. Jadi kalau seperti ini rencana Ibu untuk mengembangkan area pengembangan di modul ajar ini supaya sintak PJBL-nya itu lengkap dan Ibu bisa mengimplementasikan, apa yang Ibu mau lakukan? Rencana apa yang mau Ibu lakukan? Oke, mungkin bertukar pikiran. Nah, jadi modul yang ada sama saya perlihatkan kepada rekan sejawat, oh ini bagaimana, udah sesuai nggak? Jadi ada saran dari teman-teman rekan sejawat bisa saya masukkan redaksinya ke modul saya untuk perbaikan ke depannya. Kemudian saya mengikuti pelatihan-pelatihan terkait bagaimana sebenarnya model PJBL itu. Oke, baik. Berarti di sini ada dua perencanaan ya yang ingin Ibu lakukan. Yang pertama itu Ibu melakukan bertukar pikiran atau sharing dengan rekan sejawat dan juga melakukan pelatihan-pelatihan mungkin baik mandiri ataupun kolektif seperti itu ya Bu Uli ya. Nah, terkait untuk bertukar pikiran atau sharing dengan teman ini, rencana Ibu itu dengan guru siapa atau bagaimana sih umpan balik yang ingin Ibu dapatkan seperti itu? Sebenarnya karena dengan saya ini kan masih junior nih, termasuk di dunia pendidikan. Kayaknya nggak ada junior senior ya Bu. Jadi yang lebih berpengalaman Oke, dalam baik. mengajar, terutama guru produktif ya Bu ya, yang sudah duluan mengajar. Bagaimana model PJBL itu kan dia lebih tahu. Ya, feedback yang ingin saya dapatkan tentu ya pengetahuan tentang PJBL ini yang lebih untuk. Ya, berarti lebih berfokus untuk mencari guru yang lebih punya pengalaman lebih terkhusus untuk bidang studi produktif ya Bu ya, supaya linear atau nyambung seperti itu. Nah, kira-kira kapan sih Ibu mau melakukan proses bertukar pikiran ini dengan guru-guru senior itu untuk mendapatkan umpan balik supaya model PJBL dan yang Ibu tuangkan ke dalam modul itu lebih runut dan lebih tersistematis gitu. Kapan rencananya? Secepatnya lah Bu. Oke, secepatnya ya. Secepatnya berarti dalam waktu seminggu atau 2 minggu. Berarti nanti biar supaya ajaran baru lebih optimal ya Bu ya. Berarti secepatnya akan dilakukan karena ini kita masih proses pembelajaran ya. Semester ganjil kan akhir. Iya, soalnya Desember kalau nggak salah kita mau ujian. Tanggal 9 ya. Berarti selain guru produktif yang berpengalaman, kira-kira siapa lagi sih orang-orang yang mau Ibu libatkan untuk proses supaya model pembelajaran yang mau Ibu lakukan feedback ini menjadi lebih baik gitu penerapannya ke anak didik kita? Ke kepala sekolah. Oke. Karena kan kepala sekolah aku bilang kan beliau yang memimpin di instansi kita kan. Oke, baik. Kalau begitu berarti di sini sudah jelas ya Bu Uli ya progres-progres apa yang ingin Ibu lakukan, di mana tadi area pengembangannya terkait modul ajar yang akan Ibu lakukan. Selain itu perencanaannya yang mau Ibu lakukan adalah bertukar pikiran serta melakukan pelatihan-pelatihan, dan ini akan Ibu lakukan secepatnya. Luar biasa sekali progresnya ya Bu Uli untuk proses perbaikan diri kita. Insya Allah mudah-mudahan itu dapat tercapai. Saya juga banyak belajar dari pengalaman ketika Bu Uli melakukan observasi di kelas. Mungkin percakapan kita sampai di sini ya Bu Uli ya. Mohon maaf ya sudah mengganggu waktunya. Nggak kerasa ya Bu. Oh iya, nggak kerasa ya. Rasanya tuh karena sharing-sharing aja. Oke gitu. Terima kasih kalau seperti itu. Saya berharap mudah-mudahan dari hasil supervisi kita kali ini, pasca observasi kita ini bisa membawa dampak efek untuk Bu Uli sendiri ke teman-teman dan peserta didik kita. Mungkin itu saja ya Bu Uli. Terima kasih sekali lagi. Insya Allah nanti akan saya lihat progres Ibu ke depan, apakah sudah tercapai atau belum terkait yang sudah Ibu rencanakan. Akan ada tindak lanjut ke depannya ya Bu ya. Oke, baik Bu Uli, terima kasih sekali lagi saya ucapkan. Saya tutup saja ya Bu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.